Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan di video malam hari ini saya kembali pengen menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget muncul nih di kolom komentar saya. Dan pada intinya pertanyaan-pertanyaan kalian itu adalah seputar selain Koko dollar cost averaging di akun spot, kemudian trading di future, kira-kira gimana lagi sih kita bisa menghasilkan uang di kripto dalam keadaan market yang labil seperti ini? Nah, di video hari ini saya pengen menjawab pertanyaan tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk ya at least mempunyai alternatif lah gitu ya ketika kalian bingung sekarang mau ngapain aja selain melakukan dollar cost averaging ke market. So langsung aja kita mulai videonya sekarang. Nah, jawaban dari pertanyaan kalian itu adalah saya juga melakukan hal lain guys. Selain saya dollar cost averaging di spot, selain saya juga trading di future, saya melakukan yang namanya juga investasi ke startup kripto, alias project-project yang baru akan diluncurkan dan saya ikutan IDO-nya atau ICO atau IGO, apapun itu namanya. Intinya kita membeli pada saat koin itu baru diluncurkan. Oke, dan itu biasanya gitu ya guys, walaupun tidak semua, ketika kita beli di harga IDO, ICO, atau IGO-nya, itu kemungkinan untuk kita loss uang kita itu lebih kecil. Kebanyakan itu, at least kita akan mendapati kenaikan mungkin 100-200% dari harga ketika dia baru launching gitu ya. Tapi tentunya kalian perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian investasi ke project-project seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian malas melakukan analisa gitu ya atau riset, ya kalian mungkin bisa dibantu dengan mengikuti yang namanya Launchpad. Nah, platform-platform Launchpad ini berfungsi untuk gitu ya menyeleksi terlebih dahulu project-project yang baik, kemudian baru dikasih ke para investornya, dan mereka, para investor itu bisa memilih mau ikutan atau tidak. Nah, seperti contohnya nih, misalnya kalau kalian pernah dengar namanya CDFI gitu kan, atau mungkin GameFi. Ini adalah token-token Launchpad gitu kan, dimana ketika kalian membeli token-token seperti ini, kemudian kalian stake tokennya, anggap saja kalian ikutan di S-Fund katakanlah, atau CDFI Fund. Nah, kalian harus beli tokennya, kemudian kalian stake token S-Fund-nya, baru nanti kalian bisa ikutan beli token-token yang mau di-launching di CDFI. Oke, jadi kita beli harganya pas harga launching. Oke, dan biasanya kalau misalnya project tersebut hype banget, kita malah bisa menghasilkan hingga ribuan persen. Ratusan persen sampai ribuan persen itu ketika kita beli di harga IDO itu udah wajar banget gitu guys. Dan kenapa saya sarankan kalian ikut Launchpad gitu ya, apalagi Launchpad yang istilahnya ya sudah dikenal lah gitu kan. Karena biasanya ya mereka akan menjaga integritas mereka juga dengan menyeleksi terlebih dahulu project-project yang bisa masuk ke mereka gitu. Dan Launchpad besar ini seperti CDFI dan GameFi biasanya project-projectnya juga udah berkualitas gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kalian merasa CDFI terlalu mahal tokennya, oke, kalian perlu modal besar gitu untuk masuk ke CDFI untuk bisa dapat token yang lumayan banyak, kalian perlu modal yang besar. GameFi juga mungkin sama ya. Itu dikarenakan market cap mereka yang sudah termasuk cukup besar gitu ya. So untuk beli tokennya pertama ya agak mahal. Kemudian kalian kalau misalnya mau jadi tier yang sangat tinggi ya tentunya perlu modal yang besar. Itu adalah permasalahan utamanya. Nah, tapi saya punya solusi gitu untuk kalian-kalian yang sekiranya tidak mempunyai modal yang terlalu banyak, tetapi kalian pengen juga ikutan beli token di harga launching dan bisa mendapatkan alokasi yang banyak. Dengan cara kalian cari Launchpad yang market cap-nya masih belum terlalu besar, otomatis harga tokennya masih murah, ya kan? Dan kalian bisa membeli tokennya lebih banyak, dan otomatis kalian bisa mendapatkan alokasi yang lebih banyak. Nah, kalau saya pribadi, saya ada mencoba masuk ke salah satu Launchpad yang bernama komunitas.net. Nah, ini market cap-nya itu masih kecil guys, 3 juta dolar market cap-nya. Dan kalau di sini itu kalian bisa mendapatkan alokasi token-token yang mau launching di komunitas.net, berapapun token komunitas yang kalian punya. Tinggal kalian stake saja dan otomatis kalian akan mendapatkan alokasi token yang nanti akan diluncurkan di sini. Nah,
kalau misalnya kalian lihat platformnya komunitas.net, nah ini adalah websitenya gitu guys. Oke, dia dibuild di chainnya Polygon. Oke, blockchainnya Polygon. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, Launchpad ini itu partnernya udah gede-gede semua, ya kan? Exchange besar, Bitmart, MEXC, XT.com, AppSwap, Bitrue, Swift Blockchain, kemudian P2P, DG Asset, QuickSwap, dan lain sebagainya itu udah menjadi partner dari Launchpad ini. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, project-project yang diluncurkan di sini itu juga termasuk project-project yang menarik loh guys. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti Afin ya di sini. Ini adalah project terakhir yang diluncurkan di komunitas.net, Afin namanya. Nah, kita cek ini harga awalnya ketika orang-orang yang stake token komunitas ini kemudian membeli token Afin ini itu dapat harganya di 0,14 USD. Oke. Dan kalian bisa cek sekarang, ini 0,14 ya guys. Kita cek coba. Harga sekarang token Afinnya berapa? Nih. Harganya sekarang sampai 1,2 dolar. Bayangin. Dari yang awalnya berapa nih guys? Kalian cek 0,14 sekarang kurang lebih 1,2 dolar. Jadi udah hampir 1000% kenaikannya. Oke, walaupun ya yang perlu kalian tahu, memang ketika kita ikutan Launchpad seperti ini, biasanya token kita akan sebagian di lock dulu, tidak semuanya bisa langsung di unlock ya, tidak semuanya langsung bisa dijual. Misalnya kalian dapat alokasi 100 token gitu. Nah, ini ada aturannya gitu guys, dan di sini akan dijelaskan gitu. Biasanya nah di sini. Nah, untuk unlock pertama kalian akan dapat 10% dulu pertama kali. Jadi kalau misalnya kalian punya 100 token, maka kalian akan dikasih 10 token dulu di pertama kali unlock. Kemudian di sini ada penjelasannya 10 day unlock, 1% unlock daily after. Nah, ini berarti setiap harinya kalian akan mendapatkan alokasi unlock 1%-nya. Jadi kalau misalnya kalian dapat alokasi 100 nih, kan di awal dikasih 10 doang karena 10%. Sisanya berarti per harinya kalian akan dikasih 1 token, 1 token, 1 token, dan 1 token. Dan ini dari token ke token itu beda aturannya guys. Kalau misalnya di Afin itu modelnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian cek yang lain, misalnya token yang lain ya, anggap aja yang Arenum. Ini juga saya ada sempat masuk gitu ya. Nah, ini beda lagi. Ini 10% di awal dikasih, kemudian 1 month cliff, kemudian 4.5% monthly. Jadi ini vestingnya 20 bulan totalnya. Jadi 4,5% per bulannya dikasih alokasi unlocknya. Oke, jadi itu adalah gambaran besarnya kalau misalnya kalian pengen ikutan Launchpad. Dan saya pribadi ada stake Launchpad, ada staking ya di Launchpad komunitas itu kurang lebih 600.000 token lah gitu ya. Dan menurut saya alokasinya di Launchpad ini termasuk cukup besar. Kenapa? Karena memang yang menjadi investor di komunitas.net ini belum banyak gitu. Jadi kita nggak berebut sama banyak banget orang gitu kan. Kalau misalnya kayak GameFi sama CDFi kan itu udah banyak banget investornya, sampai kita harus rebutan gitu. Dan kadang-kadang modal kita udah cukup besar tapi dapat alokasinya itu nggak seberapa gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen coba Launchpad yang masih termasuk cukup kecil tapi mempunyai menurut saya ya masa depan yang cerah gitu ya, kalian mungkin bisa cek di komunitas.net. Tentunya ini bukan financial advice, kalian perlu lakukan riset terlebih dahulu guys sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun. Nah, kalau misalnya kalian cek gitu ya, yang lagi aktif sekarang, yang tadi juga saya udah sempat beli, yaitu adalah Adrofirst. Ini tokennya lagi launching hari ini. Oke, dan ini harganya nanti 0,016 USDC. Oke, dan ini juga ada aturannya. Kalau misalnya kalian mau cek, kalian tinggal klik saja. Nah, ini pertama kali di unlock itu 7,5%. Lalu sisanya 2 month cliff, 15 months vesting. Jadi ini kalau vestingnya 15 bulan gitu ya. Selama 15 bulan kalian akan dikasih alokasi. Jadi ini nggak langsung di unlock gitu ya. Ada masa vestingnya dan kalian bisa mengklaim token kalian itu setiap bulannya gitu. Oke. Jadi token Adrofirst ini kalau misalnya kalian penasaran, kalian juga bisa cek di websitenya. Ini nanti saya akan sertakan semua linknya di kolom description. Menurut saya ini juga ya salah satu token yang cukup menarik ya untuk kalian pantau, karena ini kalian bisa lihat aja websitenya juga udah niat banget gitu. Metaverse of Heroes. Bisa juga free to play pastinya. Kalau kalian mau baca white papernya di sini ada. Kalau kalian mau lihat trailernya seperti apa, kira-kira gameplaynya nanti pastinya bisa kalian cek juga di sini. Kemudian karakter-karakternya kalian juga bisa cek.
kira-kira apa aja nih yang bisa kalian dapatkan di in-game nanti, model-model seperti apa, yang kayak gini dia ya modelnya tuh. Ya kan? Grafiknya itu menurut saya cukup menarik gitu ya. Dan di sini ada jelaskan juga storyline-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian penasaran apa sih itu Adraforce, kemudian storyline-nya seperti apa, nah kalian bisa baca di sini. Oke, kemudian di sini juga ada beberapa mode nanti yang bisa kalian mainkan ketika gamenya sudah luncur. Ada Battle Arena gitu kan. Kemudian ada Adraforce Monopoly Arena juga ada, ya kan. Kemudian juga ada Adraforce Galaxy United. Jadi banyak banget. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lihat juga play to earn-nya seperti apa, cara ways to earn-nya di sini ada short term farming, stacking and contributing, creating content, trading and investing. Di sini juga reward and incentive, kalian bisa cek nih. Cara-caranya untuk mendapatkan hadiah dari bermain game itu gimana gitu caranya, gitu kan? Kemudian nanti juga mereka pastinya akan ngejualin NFT-nya gitu ya untuk yang bisa kalian mainkan di gamenya. Dan di sini mereka juga ada decentralized MetaFi platform. Dan di bawahnya lagi kalian juga bisa mendapati ada roadmap dari mereka. Sekarang kita di Q1 2022, jadi nanti akan ada ABA beta release, economical citizen programs, dan monthly NFT generations events. Jadi Q2, Q3, Q4 kalian juga bisa baca apa-apa saja yang akan dilakukan di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi roadmapnya, maka harusnya di Q2 2022 kita juga udah bisa memainkan gamenya di sini ya. Jadi udah official release-nya sudah ada di Q2 2022. Itu harusnya tidak lama lagi. Kita sebentar lagi udah di Februari gitu kan. Berarti kita tinggal 2 atau 3 bulan lagi mungkin bisa mendapatkan game ini rilis gitu ya. Dan partner mereka juga nggak main-main, mereka diaudit oleh Certic gitu ya. Ini adalah salah satu tim audit yang paling disegani di dunia kripto. Dan partnernya kalian bisa lihat juga banyak banget, salah satunya adalah komunitas.net gitu ya. Dan tentunya kalian juga bisa nanti download di App Store dan Google Play. So ini kalau misalnya kalian pengen cek projectnya yang lagi launching di komunitas.net, saya sertakan linknya di kolom description di bawah karena menurut saya nih projectnya juga hype banget. Dan juga kalau misalnya kalian pengen cek nih komunitas.net, kalian bisa aja langsung juga klik link yang saya sediakan di bawah untuk masuk ke komunitas.net. Dan kalau misalnya kalian mau beli tokennya, kalian bisa cek saja nih di sini komunitas.net ya. Komunitas.net, oke. Nah di sini ini udah di watchlistnya ada 220.000 orang yang ngelihat atau ngelirik komunitas.net ini, dan ini adalah smart kontraknya. Oke, ini di blockchainnya Polygon. Dan kalau misalnya kalian mau cek bisa dibeli di mana aja, ini adalah tempat-tempatnya. MOXC bisa, SushiSwap, Bitrue, Bitmart, QuickSwap, xt.com. Nah ketika kalian sudah membeli nanti tokennya, kalian tinggal nanti masuk ke websitenya komunitas.net, kemudian kalian connectkan wallet kalian dan kalian masuk ke platform staking gitu ya, staking V2. Kalian tinggal connect wallet dan kalian bisa stake di sini. Ketika kalian udah staking, kalian akan mendapatkan alokasi token baru yang akan luncur di sini. Oke, sekaligus kalian juga akan mendapatkan reward dari hasil staking kalian. Kalau terakhir kali saya stake itu kurang lebih dapatnya APY-nya 30% gitu ya. Kalau nggak tahu sekarang, tapi kalian bisa cek saja nanti kalau misalnya kalian tertarik. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video malam hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.